Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 4, kelas M04, mata kuliah Kewirausahaan akan mempresentasikan topik atau materi pembahasan mengenai proses suksesi usaha atau bisnis keluarga. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Uun Yanuhar, SPI, MSI. Kelompok ini sendiri terdiri dari 8 orang, diantaranya yang pertama itu saya sendiri, Amelia Kotrunada dengan akhiran NIM 031. Selanjutnya ada Mas Ilham yang diakhiri NIM 002, selanjutnya ada Alvina Devi dengan akhiran NIM 004, lalu Miranda Ayu dengan akhiran NIM 018, lalu Akhdenia Malvalena dengan akhiran NIM 022, selanjutnya ada Sylvester dan Nada Danar yang diakhiri 052, selanjutnya ada Dwi Andita Wulandari dengan akhiran NIM 073, dan yang terakhir ada Agung Biantoro Joko Panjalu dengan akhiran NIM 074. Yang pertama ada pengertian dari usaha keluarga. Jadi usaha keluarga atau perusahaan keluarga itu merupakan sebuah organisasi yang dimiliki, dipimpin, dan juga dijalankan langsung oleh keluarga pendirinya. Di mana perusahaan keluarga ini memiliki fungsi dan peran yang berbeda dari perusahaan lain yang bukan merupakan perusahaan keluarga. Nah, mereka ini merupakan dua subsistem yang tidak terpisahkan, yaitu keluarga dan juga perusahaan. Di mana keluarga dan bisnis ini dinilai sebagai suatu sistem yang mempunyai elemen-elemen tersendiri, di mana perusahaan keluarga dinilai sebagai sebuah bisnis birokratif yang diatur untuk berkelanjutan, berpotensial untuk lintas generasi, dan juga mendorong visi bisnis dari sekelompok anggota dari keluarga yang sama. Kemudian selanjutnya ada karakteristik dari usaha keluarga itu sendiri. Yang pertama itu adanya keterlibatan dari anggota keluarga. Tentu saja ya teman-teman, namanya aja usaha keluarga, pasti minimal banget satu atau bahkan hampir semua anggota keluarga itu terlibat dalam usaha tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah lingkungan pembelajaran yang saling berbagi. Jadi karena pemimpin generasi saat ini tuh sadar bahwa penerus dia itu nantinya adalah keluarga mereka sendiri, jadi mereka saling berbagi ilmu gitu untuk kelancaran usaha tersebut nantinya. Kemudian yang ketiga itu tingginya saling keterandalan. Jadi karena mereka ini keluarga gitu, jadi secara nggak langsung atau bahkan secara langsung mereka itu membentuk suatu ikatan rasa saling percaya antar satu sama lain gitu. Kemudian yang keempat itu kekuatan emosi. Jadi karena bisnis keluarga ini berbasis kekeluargaan, jadi secara sadar gitu mereka membentuk suatu ikatan emosional yang tinggi gitu. Kemudian yang kelima cenderung kurang formal. Jadi karena biasanya suatu perusahaan keluarga atau usaha keluarga itu kadang pendirinya atau pemegang saham gitu misalnya ikut terjun langsung gitu ke dalam proses usaha keluarga tersebut. Jadi cenderung kurang formal gitu. Kemudian yang kelima itu adanya kepemimpinan ganda. Jadi di setiap perusahaan gitu pasti ada divisi masing-masing dan sudah ada pemimpin yang dipercaya untuk memimpin divisi tersebut gitu. Namun tidak jarang juga masih adanya intervensi dari pihak keluarga yang tinggi. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis perusahaan keluarga. Menurut Susanto 2005 itu dibagi menjadi dua. Yang pertama Family Owned Enterprise atau FOE, dan yang kedua itu Family Business Enterprise atau FBE. Jadi FOE ini merupakan dimana suatu keluarga ini memiliki sebuah perusahaan gitu. Namun perusahaan tersebut itu dijalankan langsung oleh eksekutif profesional atau pihak lain yang bukan merupakan keluarga pendirinya gitu. Jadi keluarga pendirinya ini hanya berstatus sebagai pemilik dari perusahaan tersebut gitu, tidak menjalankan langsung gitu suatu perusahaan tersebut. Biasanya FOI ini bertujuan untuk membangun lingkungan kerja yang profesional. Kemudian yang kedua itu ada Family Business Enterprise atau FBE.
Jadi FBI ini merupakan di mana suatu keluarga memiliki perusahaan dan mereka itu menjalankan langsung suatu perusahaan tersebut gitu. Jadi ciri khas dari FBI ini pemimpin-pemimpinnya itu, petinggi-petingginya itu merupakan anggota keluarga dari pendiri usaha tersebut. Nah, FBI ini biasa ditemukan di Indonesia gitu, teman-teman. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang menjadi kriteria pemilihan pemimpin yang sesuai. Baik, sebelumnya saya izin untuk meminta maaf, bahwasanya apa yang saya sampaikan di sini tidak terlalu kompleks dikarenakan memang video yang bisa diupload pada Canva tidak bisa terlalu berlama-lama. Baik, yang pertama itu ada kriteria yang pemilihan pemimpin yang sesuai itu yang pertama ada visi. Bahwasanya sudah selayaknya seorang pemimpin memiliki visi yang baik untuk menjalankan proses usaha ke depannya. Yang kedua sudah jelas kemampuan, yang ketiga antusiasme, yang keempat stabilitas. Bahwasanya si pemimpin ini dapat menjaga stabilitas dari emosinya maupun dari kemampuannya itu sendiri. Yang kelima itu memahami sesama. Yang keenam itu pemimpin itu harus mempunyai kepercayaan diri. Yang ketujuh ketekunan. Yang kedelapan vitalitas, dan yang kesembilan karisma. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan metode dan prosedur dalam penilaian calon. Baik, yang pertama dalam melakukan metode dan prosedur dalam penilaian calon adalah melakukan analisis kompetensi dan keterampilan. Biasanya sebuah pemimpin harus diuji secara kompetensi dan juga secara keterampilan untuk dapat melaksanakan bisnis keluarga itu sendiri. Yang kedua, diperlukannya evaluasi kinerja dari pemimpin ini sendiri. Yang ketiga, adanya penilaian psikologis yang dapat membantu menganalisis psikis dari pemimpin ini sendiri. Yang keempat, ada wawancara struktural, yaitu wawancara yang memang diberikan pertanyaannya secara terstruktur. Yang kelima itu ada evaluasi kemampuan keluarga, yaitu yang berarti seorang pemimpin diberikan pertanyaan dari keluarganya masing-masing. Untuk setiap keluarganya memiliki peran untuk memberikan screening ataupun memberikan pertanyaan kepada calon pemimpin ini sendiri. Yang keenam itu ada assessment center. Yang ketujuh itu ada penilaian integritas dari pemimpin itu sendiri. Dan yang ke-8 ada konsultasi dari ahli eksternal jikalau memang sangat-sangat diperlukan. Karena memang dengan adanya ahli eksternal ini, dia dapat menilai kemampuan bisnis dari pemimpin ini, emosi dari pemimpin ini, dan juga kepribadian dari pemimpin ini. Jadi memang langsung mendapatkan penilaian langsung dari seorang konsultan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah untuk mempersiapkan calon. Dalam langkah untuk mempersiapkan calon dibutuhkan yang pertama, yaitu mereka memahami bisnis dengan baik. Idealnya mereka suka atau bahkan mencintai sifat dari bisnis itu sendiri. Dan yang kedua, memahami diri mereka sendiri, baik kelemahan dan kelebihannya. Yang ketiga, mereka ingin memimpin dan melayani. Yang keempat, mereka diarahkan dengan penuh tanggung jawab oleh generasi sebelumnya, oleh penasihat, oleh dewan, direktur dari luar. Yang kelima, mereka memiliki hubungan yang baik dengan kemampuan untuk mengakomodasi orang lain, khususnya dengan tim pewaris atau keluarga sendiri seperti saudara, sepupu. Yang keenam, mereka bisa memanfaatkan manajemen keluarga yang kompeten dalam tim top manajemen untuk melengkapi kemampuan yang mereka miliki. Karena memang terkadang di dalam bisnis keluarga ini ada beberapa yang berada dari luar keluarga, yang bekerja dari eksternal keluarga ini sendiri. Jadi memang pemimpin ini harus memiliki hubungan yang baik dan juga harus dapat memanfaatkan memanfaatkan orang eksternal ini sendiri.
Dan yang ketujuh, mereka memiliki kendali kepemilikan atau bisa memimpin melalui rekan. Yang kedelapan, mereka dihormati pegawai non-keluarga, supplier, customer, dan anggota keluarga lainnya seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kesembilan, kemampuan dan keahlian mereka sesuai dengan kebutuhan bisnis yang strategis. Yang ke-10, mereka menghargai masa lalu dan fokus energi mereka ke masa depan. Masa depan dari bisnis keluarga ini sendiri, karena memang sudah selayaknya masa lalu adalah sebuah pembelajaran dan memang masa depan ini adalah cara untuk memperbaiki dari masa lalu itu sendiri dan mengaktualisasikan mimpi-mimpi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ada faktor yang mendorong perubahan kepemimpinan. Yang pertama itu ada faktor usia. Jadi mungkin aja pemimpin generasi saat ini itu sudah tua ataupun ingin pensiun gitu. Jadi dibutuhkanlah suatu perubahan kepemimpinan perusahaan gitu. Kemudian yang kedua, adanya keinginan generasi muda untuk mengambil alih gitu. Mungkin karena generasi penerusnya itu udah siap untuk mengambil alih suatu perusahaan tersebut, jadi diperlukannya perubahan kepemimpinan. Kemudian yang ketiga itu ketidakcocokan atau kegagalan pemimpin saat ini. Nah, bisa jadi mungkin pemimpin generasi saat ini itu kurang bisa untuk memajukan suatu perusahaan tersebut gitu. Jadi bisa saja digantikan posisi kepemimpinan dia dengan pemimpin baru. Kemudian yang keempat itu keinginan untuk mencapai pertumbuhan atau ekspansi. Jadi mungkin aja pemimpin saat ini tidak mampu untuk melakukan suatu perubahan gitu atau ekspansi di perusahaan tersebut. Jadi diperlukannya pergantian kepemimpinan gitu. Selanjutnya ada hambatan yang mungkin dihadapi selama proses suksesi. Proses suksesi perusahaan seringkali berhadapan dengan beberapa hambatan yang dapat menghambat kelancaran dan keberhasilannya. Beberapa hambatan diantaranya yaitu ada satu, kurangnya perencanaan. Ketika perusahaan tidak memiliki rencana suksesi yang jelas dan terstruktur, kurangnya pemahaman tentang siapa yang akan menggantikan posisi kunci dan bagaimana prosesnya akan dilakukan dapat menyebabkan kekacauan dan ketidakefektifan dalam proses suksesi. Yang kedua, ada kekurangan kandidat yang memenuhi syarat. Terkadang, perusahaan dihadapkan dengan tantangan dalam menemukan kandidat yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi kunci. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengembangan bakat internal atau karena kurangnya keterlibatan dalam menarik bakat eksternal. Yang ketiga, ada ketidakcocokan budaya. Meskipun seseorang kandidat mungkin memiliki keterampilan dan pengalamannya sesuai, mereka mungkin tidak cocok dengan budaya yang ada di perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan ketidakstabilan di lingkungan kerja. Yang keempat, ada kurangnya pemantauan dan evaluasi. Tanpa pemantauan dan evaluasi yang teratur, proses suksesi perusahaan bisa kehilangan momentum atau bahkan berhenti sebelumnya. Kurangnya pengawasan bisa mengakibatkan kegagalan dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul selama proses suksesi. Selanjutnya ada strategi untuk mengatasi resistensi dan perubahan. Mengatasi resistensi dan perubahan perusahaan membutuhkan pendekatan yang holistik dan strategis. Berikut ada beberapa strategi yang dapat membantu, antara lain yaitu satu, inklusi dan partisipasi. Pada hal ini, karyawan dilibatkan dalam proses perubahan dengan mendengarkan pendapat mereka, meminta masukan, dan memberikan kesempatan untuk berkontribusi pada solusi. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Cara ini dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk membantu mereka mengatasi perubahan dan mengembangkan keterampilan baru yang diperlukan. Yang ketiga adalah pemimpin yang mendukung. Dibutuhkan sosok pemimpin dalam perusahaan yang cocok untuk memastikan manajemen dan pemimpin di semua tingkatan untuk mendukung perubahan dan memberikan contoh yang positif. Yang keempat ada penanganan ketakutan dan kekhawatiran.
mendengarkan kekhawatiran karyawan dan memberikan dukungan serta jaminan bahwa perubahan tidak akan mengancam pekerjaan mereka atau kesejahteraan mereka. Yang kelima, penghargaan dan pengakuan. Apresiasi pencapaian dan usaha karyawan dalam menghadapi perubahan patut diberikan sebuah penghargaan dan pengakuan yang sesuai. Keenam, ada evaluasi dan adaptasi. Selalu memantau kemajuan perubahan, identifikasi hambatan baru, dan siap untuk menyesuaikan strategi baru yang sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada pentingnya komunikasi terbuka dan efektif. Strategi komunikasi terbuka dan efektif sangatlah penting dalam perusahaan, yaitu ada beberapa alasan, yaitu satu, untuk mengatasi ketidakpastian. Komunikasi yang terbuka membantu mengurangi ketidakpastian di antara karyawan. Informasi yang jelas dan tepat waktu tentang tujuan, rencana, dan perubahan perusahaan dapat membantu karyawan merasa lebih aman dan terlibat. Yang kedua, ada meningkatkan keterlibatan. Komunikasi yang efektif memungkinkan karyawan merasa didengar dan dihargai. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam mencapai tujuan perusahaan dan memberikan kontribusi yang lebih baik lagi. Yang ketiga, ada mengatasi konflik. Dengan berkomunikasi secara terbuka, masalah dan konflik dapat diidentifikasi lebih awal dan ditangani dengan lebih efektif. Hal ini dapat membantu mencegah eskalasi konflik yang dapat mengganggu produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, ada meningkatkan kinerja. Komunikasi yang terbuka memungkinkan tim untuk bekerja lebih efisien dan kolaboratif dengan memahami tujuan bersama dan mendapatkan umpan balik secara teratur. Karyawan dapat bekerja menuju pencapaian hasil yang lebih baik. Yang kelima, ada membangun budaya perusahaan yang sehat. Komunikasi yang terbuka menciptakan lingkungan di mana kejujuran, transparansi, dan kepercayaan didorong. Hal ini membantu membangun perusahaan yang sehat di mana karyawan merasa nyaman dalam berbagai ide, memberikan umpan balik, dan bekerja sama. Baik, kemudian di sini saya akan jelaskan mengenai potensi konflik dan cara mengatasinya. Jadi yang pertama yaitu diperlukan pihak profesional, di mana pihak profesional akan membantu pihak keluarga dalam menjalankan perusahaannya, dan pihak profesional ini berada di luar lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua yaitu perlu adanya pemahaman perihal prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCC, di mana corporate governance merupakan sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham atau shareholder seperti kreditor, pemasok, asosiasi utama, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas. Kemudian di sini ada peran konselor atau mediator keluarga, di mana yang pertama yaitu fasilitator komunikasi, di mana konselor atau mediator membantu memfasilitasi komunikasi yang efektif antara anggota keluarga sehingga memungkinkan mereka untuk berbagi pandangan, kekhawatiran, dan harapan terkait dengan suksesi usaha keluarga. Yang kedua ada penyeimbang emosi, di mana mereka membantu mengelola emosi yang muncul dalam konteks suksesi seperti rasa takut, kecemasan, atau konflik antar generasi, sehingga memungkinkan anggota keluarga untuk berpikir secara rasional dan membuat keputusan yang tepat. Ketiga ada pembuat keputusan netral. Di sini sebagai pihak netral, konselor atau mediator membantu keluarga dalam mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang tanpa memihak pada salah satu pihak. Kemudian yang keempat ada pendukung proses pengambilan keputusan, di mana mereka membantu anggota keluarga dalam proses pengambilan keputusan terkait suksesi dengan menyediakan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang dihadapi oleh konsekuensi dari setiap pilihan. Dan yang terakhir ada pembuat strategi, di mana konselor atau mediator akan membantu merancang strategi yang jelas dan realistis untuk mengelola suksesi usaha keluarga, termasuk pengaturan jadwal, pembagian tanggung jawab, dan pengembangan rencana darurat. Selanjutnya adalah resiko yang mungkin muncul dalam usaha keluarga. Nah, dalam usaha keluarga ada beberapa resiko yang mungkin muncul, diantaranya yang pertama yaitu konflik keluarga. Usaha keluarga seringkali melibatkan dinamika hubungan pribadi dan ini bisa menjadi sumber konflik. Perbedaan pendapat, ekspektasi yang tidak terpenuhi atau ketidaksetujuan tentang arah bisnis bisa menimbulkan ketegangan di antara anggota keluarga. Yang kedua yaitu ketergantungan finansial. Usaha keluarga dapat menciptakan ketergantungan finansial yang tinggi di antara anggota keluarga. Jika bisnis mengalami kesulitan, ini dapat berdampak secara langsung pada kehidupan finansial anggota keluarga yang terlibat. Yang ketiga, kurangnya profesionalisme. Beberapa usaha keluarga
mungkin mengalami kesulitan dalam memisahkan hubungan pribadi dan bisnis. Hal ini bisa mengakibatkan keputusan yang tidak objektif atau kebijakan yang tidak adil. Yang keempat adalah kesulitan dalam perencanaan suksesi. Usaha keluarga seringkali diwariskan dari generasi ke generasi. Perencanaan suksesi yang buruk atau kurangnya komunikasi tentang rencana jangka panjang dapat menyebabkan konflik di antara anggota keluarga dan bahkan beresiko merusak bisnis. Yang kelima, ketidakmampuan untuk memisahkan masalah pribadi dan bisnis. Masalah pribadi di antara anggota keluarga bisa mengganggu pengoperasian bisnis dan dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas. Yang keenam, tidak adanya struktur organisasi yang jelas. Usaha keluarga seringkali kurang dalam hal struktur organisasi yang jelas. Ini bisa menyebabkan kebingungan tentang tanggung jawab dan wewenang serta kesulitan dalam pengambilan keputusan yang efisien. Yang ketujuh yaitu perubahan dinamika keluarga. Perubahan dalam dinamika keluarga seperti perceraian, pernikahan baru, atau masalah kesehatan dapat mempengaruhi bisnis secara langsung. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan dan fokus, serta mengakibatkan ketidakstabilan dalam pengelolaan bisnis. Yang kedelapan adalah keterbatasan keterampilan dan pengetahuan. Tidak semua anggota keluarga memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola bisnis dengan sukses. Kurangnya pelatihan dan pengalaman bisa menjadi hambatan dalam mengembangkan usaha keluarga. Selanjutnya adalah upaya untuk mengelola dan meminimalkan resiko. Yang pertama yaitu komunikasi yang terbuka dan jujur. Penting untuk memiliki komunikasi yang terbuka di antara anggota keluarga yang terlibat dalam bisnis, mendiskusikan secara terbuka tentang tujuan bisnis, harapan, kekhawatiran, dan masalah yang mungkin timbul. Yang kedua, perencanaan suksesi yang terstruktur. Membuat rencana suksesi yang jelas dan terstruktur untuk menghindari konflik di masa depan dengan cara menentukan siapa yang akan mengambil alih kepemimpinan bisnis dan bagaimana prosesnya akan berlangsung. Yang ketiga yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Menetapkan peran dan tanggung jawab untuk setiap anggota keluarga yang terlibat dalam bisnis. Ini membantu menghindari kebingungan dan konflik yang mungkin timbul karena tumpang tindih dalam tanggung jawab. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota keluarga yang terlibat dalam bisnis untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko karena kurangnya pengalaman atau pemahaman tentang operasi bisnis. Yang kelima yaitu penggunaan profesionalisme. Meskipun bisnis ini adalah usaha keluarga, penting untuk memperlakukannya secara profesional, memisahkan masalah pribadi dari keputusan bisnis, dan tetap berfokus pada pencapaian tujuan dan bisnis. Yang keenam yaitu konsultasi dengan ahli. Jika diperlukan, mendapatkan saran dari ahli hukum, ahli keuangan, atau konsultan bisnis untuk membantu dalam pengelolaan dan pengembangan usaha keluarga. Ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan membantu mengidentifikasi risiko potensial. Yang ketujuh yaitu diversifikasi bisnis. Menghindari bergantung sepenuhnya pada satu sumber pendapatan atau satu jenis produk atau layanan. Diversifikasi bisnis dapat membantu mengurangi risiko jika salah satu area mengalami kesulitan. Yang kedelapan, memiliki dana darurat. Dengan menyiapkan dana darurat untuk menghindari kemungkinan keadaan darurat atau ketidakpastian dalam bisnis, ini dapat membantu melindungi keberlangsungan bisnis selama masa sulit. Yang kesembilan, yaitu pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus. Selalu memantau kinerja bisnis dan melakukan evaluasi secara berkala. Identifikasi risiko baru dan ubah strategi sesuai kebutuhan untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah yang muncul. Yang ke-10 yaitu menyusun perjanjian bisnis. Jika perlu, membuat perjanjian bisnis yang mengatur hubungan antara anggota keluarga, pembagian kepemilikan, dan prosedur penyelesaian konflik. Ini dapat menghindari konflik di masa depan. Selanjutnya di sini ada proses evaluasi berkala terhadap suksesi. Nah, proses evaluasi berkala terhadap suksesi ini adalah langkah penting dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan sebuah organisasi atau perusahaan ini sendiri. Dan ini juga melibatkan peninjauan dan penilaian terhadap kinerja individu-individu yang berpotensi untuk mengambil peran kepemimpinan atau posisi kunci di masa depan. Nah,
Berikut adalah beberapa contoh proses-proses tersebut. Jadi di sini yang pertama ada identifikasi kandidat potensial. Nah, identifikasi individu ini yang memiliki kualifikasi, keterampilan, dan potensi kepemimpinan yang dibutuhkan untuk mengisi posisi penting di masa depan. Yang kedua ada penilaian kinerja. Jadi evaluasi kinerja kandidat potensial melalui berbagai metode, termasuk peninjauan kinerja sebelumnya, penilaian psikometrik, dan wawancara. Yang ketiga ada pengembangan kandidat, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan individu untuk mempersiapkan mereka secara lebih baik untuk peran kepemimpinan di masa depan. Dan ini juga melibatkan pelatihan, pembinaan, dan pengalaman kerja yang relevan. Yang keempat ada penetapan tujuan dan harapan. Jadi di sini adalah menetapkan tujuan dan harapan yang jelas untuk kandidat potensial yang terlibat dalam proses suksesi, dan ini juga membantu dalam mengarahkan upaya pengembangan mereka sendiri. Dan yang kelima ada pemantauan dan umpan balik, yaitu memberikan umpan balik secara berkala kepada kandidat potensial tentang kemajuan mereka dalam mencapai tujuan dan harapan yang telah ditetapkan. Yang keenam ada pemetaan kesesuaian. Di sini ada membandingkan kualifikasi dan keterampilan kandidat potensial dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan di masa depan, dan ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian yang optimal. Dan yang ketujuh ada perencanaan kontingensi. Di sini yaitu mengembangkan rencana kontingensi untuk mengatasi kekosongan kepemimpinan yang mungkin terjadi, termasuk identifikasi kandidat darurat dan strategi penggantian cepat. Nah, kontingensi sendiri adalah kondisi di mana yang masih belum pasti kejadiannya, jadi masih bisa terjadi atau tidak. Dan yang ke-8 ada terakhir di sini ada pemantapan hasil. Jadi melacak hasil dari upaya evaluasi suksesi dan memperbarui proses secara berkala sesuai dengan perubahan kebutuhan organisasi dan lingkungan eksternal. Dan proses-proses ini juga membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan mengembangkan bakat internal, mengurangi resiko kekosongan kepemimpinan yang tidak terduga, dan memastikan kelangsungan dan keberlanjutan jangka panjang dari operasi bisnis. Selanjutnya di sini ada kondisi pendukung suksesi kepemimpinan yang berhasil dalam suatu usaha keluarga. Nah, jadi sukses yang efektif dalam perusahaan ini dalam perusahaan keluarga ini antara lain merencanakannya sedini mungkin dengan melibatkan anggota keluarga, dan founder harus mengambil 2 langkah ke depan, atau intinya melangkah duluan sebelum yang lainnya. Dan founder ini dianggap sebagai tokoh yang bebannya besar, tahu semua koneksi, dan bila ia mengambil 1 langkah pun yang lain tidak berani maju. Apabila ini tidak dilakukan oleh founder, regenerasi selanjutnya tidak akan berjalan. Sebaiknya ada pilihan bagi generasi berikutnya untuk bergabung atau tidak dalam perusahaan. Dan pengalaman eksternal juga diperlukan agar dapat memberikan masukan pada perusahaan. Perusahaan hendaknya menciptakan pembelajaran dan pengembangan bagi karyawan ini sendiri. Dan untuk pendiri sedapat mungkin memilih penggantinya secepatnya. Jika suksesi dari sumber internal tidak ada, sebaiknya dicari alternatif lain. Dan untuk situasinya seperti apa saja. Yang pertama di sini adalah situasi yang nyaman dan selalu dapat dipercaya sehingga usaha menjadi menguntungkan. Yang kedua ada kondisi usaha yang stabil karena adanya hubungan keluarga yang sehat dan harmonis. Yang ketiga ada selalu siap dengan perencanaan ke depan untuk suksesi kepemimpinan. Yang keempat ada kepemimpinan keluarga positif dan struktur manajemen yang berorientasi pada suatu kerja tim yang solid. Yang kelima yaitu penyajian berbagai kesempatan karir tanpa mengorbankan keharmonisasian keluarga. Dan terakhir ada komunikasi yang terbuka mengenai isu-isu usaha keluarga. Nah, berikutnya kita akan membahas peluang bisnis yang akan muncul ke depannya. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama itu adalah perubahan pasar. Jadi untuk perubahan pasar sendiri, peluang bisnis itu bisa muncul dari perubahan tren dan juga kebutuhan konsumen yang baru. Misalnya seperti adanya pergeseran tren konsumen ke produk yang ramah lingkungan, seperti itu. Lalu yang kedua ada teknologi. Nah, untuk teknologi sendiri, kemajuan teknologi itu sering sekali membuka peluang baru untuk mengembangkan bisnis. Misalnya, perkembangan teknologi itu
untuk zaman sekarang seperti misalkan e-commerce dan lain-lain seperti itu. Lalu ada keberlanjutan bisnis. Nah, di poin keberlanjutan bisnis ini, peluang bisnis itu dapat muncul dari fokus pada keberlanjutan lingkungan atau sosial. Nah, misalnya perusahaan keluarga itu mengembangkan produk yang ramah lingkungan atau mengimplementasikan praktik yang lebih ramah sosial. Lalu di poin terakhir itu ada kemitraan dan juga aliansi. Nah, peluang bisnis itu juga bisa muncul melalui kemitraan strategis dengan pihak lain. Misalkan perusahaan keluarga itu menjalin kemitraan dengan perusahaan lain untuk mengembangkan produk baru seperti itu. Nah, untuk berikutnya kita akan masuk ke dalam tantangan perusahaan keluarga di masa depan. Nah, di sini itu ada 4 poin. Yang pertama itu adalah perubahan pasar dan teknologi. Nah, di sini bisnis keluarga itu perlu beradaptasi dengan perubahan. Pelayanan yang belum terdigitalisasi dan juga proses manual itu dapat menjadi hambatan dalam efisiensi dan juga biaya operasional ke depannya. Berikutnya itu adalah manajemen keluarga, seperti konflik internal, lalu ada ketidakpercayaan, lalu juga konflik suksesi kepemimpinan dan juga perbedaan pola pikir antar generasi, itu dapat mengganggu kinerja perusahaan keluarga untuk kedepannya. Nah, berikutnya adalah budaya bisnis. Budaya informal yang terlalu santai, terus juga kebijakan yang lemah dalam bisnis keluarga ini, serta kurangnya fokus pada strategi dan tujuan jangka panjang, itu dapat menyebabkan perusahaan keluarga ini tidak sustain untuk depannya. Yang terakhir itu adalah poin keuangan. Masalah keuangan, terutama terkait dengan cash flow, itu merupakan tantangan umum bagi bisnis keluarga. Perencanaan keuangan jangka panjang dan manajemen keuangan itu sangat baik atau penting untuk menjaga stabilitas finansial perusahaan seperti itu. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi materi suksesi usaha keluarga. Jadi proses suksesi usaha keluarga merupakan langkah-langkah untuk menyalurkan atau mentransfer kepemimpinan dan kepemilikan sebuah perusahaan dari generasi tua ke generasi muda atau dari penerus generasi untuk menjalankan sebuah bisnis keluarga. Ini mengakibatkan atau melibatkan perencanaan yang matang, komunikasi yang terbuka, pembentukan keterampilan, serta pengalaman dan pengelolaan konflik yang ada pada perusahaan tersebut. Tahapannya meliputi identifikasi penerus, pengembangan rencana, pelatihan, transisi, kepemimpinan, dan pengelolaan organisasi atau perusahaan. Penting untuk memperhatikan nilai, visi, dan budaya perusahaan untuk memastikan keberhasilan jalannya proses suksesi usaha keluarga. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan studi kasus. Pada presentasi materi proses suksesi usaha keluarga, kami mengambil studi kasus dari jurnal berjudul Kajian Usaha Pengolahan Kerupuk Ikan Gabus dalam kurung studi kasus di Poklak Mawar Kembang Cempaka. Baik, selanjutnya kita masuk ke latar belakang studi kasus, di mana kerupuk ikan gabus merupakan salah satu jenis makanan ringan. Dan di Kota Banjarbaru terdapat UMKM kerupuk ikan gabus, tepatnya berada di Kelurahan Cempaka yang bernama Poklak UP2K PKK. Usaha kerupuk ini sendiri milik Ibu Ruhiah, di mana UP2K PKK Mawar Kembang Cempaka merupakan kelompok pelaksana usaha kuliner kerupuk ikan gabus. Lama usaha yang dijalankan oleh Ibu Ruhiah terhitung sejak tahun 2016. Keterampilan mengolah kerupuk ikan gabus berasal dari sekeluarga yang juga berasal dari pelatihan yang dilakukan oleh anggota PKK Kelurahan Cempaka dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Selanjutnya yaitu biaya penerimaan dan keuntungan usaha pengolahan kerupuk ikan gabus. Nah, yang pertama yaitu biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang tetap harus dikeluarkan meskipun proses produksi usaha tersebut terhenti. Nah, contoh dari biaya tetap itu sendiri seperti biaya penyusutan alat. Nah, diperoleh total biaya penyusutan alat pada usaha pengolahan kerupuk ikan gabus diperoleh sebesar Rp37.065 per bulan. Untuk memperoleh biaya penyusutan setiap peralatan yang digunakan, maka harus menentukan umur ekonomis dan harga sisa dari peralatan tersebut. Biaya penyusutan yang paling tinggi adalah kendaraan, yaitu Rp24.306 per bulan. Nah, selanjutnya yaitu ada biaya variabel. Selain biaya tetap, ada pula biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah-ubah atau tidak tetap.
Biaya variabel merupakan biaya yang dikeluarkan tergantung pada besar atau kecilnya produksi. Nah, dalam penelitian ini biaya variabel terbagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya bahan penolong, dan biaya tenaga kerja. Biaya bahan baku itu sendiri terdiri dari ikan gabus, dan biaya bahan penolong terdiri dari tepung tapioka, garam, gula, bawang putih, air yang menggunakan biaya listrik, transportasi atau bensin, biaya pengemasan, yang mana total biayanya sebesar 899.000 per bulan. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja sebesar 1.120.000 per bulan. Nah, tenaga kerja terdiri dari 4 orang, 3 orang bertugas untuk membersihkan ikan gabus, dan 1 orang bertugas untuk melakukan pengadonan hingga pengemasan. Dari tabel 3, biaya total yang dikeluarkan dalam usaha pengolahan kerupuk ikan gabus sebesar Rp3.256.065 per bulan. Total biaya tersebut tentunya diperoleh dari penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel, yaitu masing-masing sebesar Rp3.765 per bulan dan Rp3.219.000 per bulan. Antara biaya tetap dan biaya variabel berbeda jauh karena biaya tetap bersifat investasi. Keuntungan yang diperoleh dari pengurangan penerimaan total dengan biaya total yang dikeluarkan berdasarkan hasil perhitungan diperoleh keuntungan sebesar Rp1.543.935 per bulan. Sedangkan untuk kelayakan usaha berada pada rasio lebih dari 1 dengan angka 1,47. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa usaha tersebut layak untuk terus berjalan. Angka sebesar 1,47 diperoleh dari perbandingan antara penerimaan total usaha dengan biaya total. Nah, penerimaan total atau total revenue yang dinotasikan dengan TR merupakan penerimaan dari suatu usaha investasi di mana penerimaan tersebut diperoleh dari perkalian antara jumlah produksi dengan harga produk yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa total penerimaan setiap bulan usaha pengolahan kerupuk ikan gabus sebesar Rp4.800.000. Setiap minggunya ada 60 bungkus kerupuk ikan gabus dalam kemasan mentah dengan berat 200 gram yang dijual dengan harga Rp20.000 per bungkus. Setiap minggu ada 2 kali produksi, 1 kali produksi menghasilkan 30 bungkus kerupuk ikan gabus. Baik, selanjutnya pembahasan permasalahan yang dihadapi dalam usaha pengolahan kerupuk ikan gabus mawar kembang. Pada studi kasus yang kita ambil, ada beberapa permasalahan yang dihadapi. Yang pertama, yaitu harga bahan baku yang cenderung tidak stabil atau menurun meningkat seiring mengikuti harga pasar yang ada, mengakibatkan perubahan pada kualitas dan juga kuantitas produksi. Harga ikan gabus yang semula yaitu normalnya Rp30.000 per kilogram meningkat menjadi Rp50.000 per kilogram. Selanjutnya yang kedua, permasalahannya yaitu adanya wabah COVID-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2019 silam, mengakibatkan penjualan akan kerupuk ikan gabus menurun hampir 40%. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan pada studi kasus kali ini. Yang pertama, total biaya yang dikeluarkan oleh usaha pengolahan kerupuk ikan gabus sebesar kurang lebih 3.219.000 dalam 1 bulan, dan penerimaan yang diperoleh adalah sebesar 4.800.000 dalam 1 bulan, sehingga diperoleh keuntungan dari usaha ini yaitu 1 bulannya sebesar Rp1.543.935. Yang kedua, kelayakan usaha. Kelayakan usaha pengolahan kerupuk ikan berada di nilai RCR sebesar 1,47, di mana angka tersebut lebih dari 1, yang artinya usaha tersebut layak untuk dijalankan. Selanjutnya yang terakhir, permasalahan yang dihadapi oleh usaha pengolahan kerupuk ikan gabus milik Ibu Iyah ini ada 2, yaitu harga bahan baku dan serangan wabah COVID. Dan hal tersebut mengakibatkan kurangnya pemasaran pada produk kerupuk ikan gabus tersebut. Baik teman-teman, kesimpulan pada studi kasus barusan sekaligus menutup presentasi kami pada kali ini. Itu saja materi proses suksesi usaha keluarga yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun kesalahan kata-kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga ilmu-ilmu yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.